teman-teman semuanya, kira-kira di sini kita bakal ngapain ya? Oh ya, kemarin nemu sikat gigi dan ternyata sikat giginya punya adik. Kita di sini bakal bahas tentang terminologi peserta didik yang nggak kalah asik. Dan lebih lanjut, simak yuk. Yang pertama, kita bakal ngebahas tentang terminologi peserta didik. Dalam KBBI, terminologi memiliki arti peristilahan tentang kata-kata atau definisi suatu istilah. Jadi, terminologi peserta didik sama dengan istilah dari peserta didik itu sendiri. Secara istilah atau secara terminologi, peserta didik merupakan individu yang mengalami perkembangan dan memerlukan pengawasan juga bimbingan, meningkatkan dan mengarahkan kemampuan peserta didik dari berbagai ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain dapat membentuk kepribadian, secara tidak langsung peserta didik dipersiapkan untuk siap terjun langsung di masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam berpikir baik secara kritis ataupun melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Ternyata pengertian peserta didik juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Banyak sekali ahli yang mengemukakan mengenai peserta didik. Salah satunya adalah Deswita pada tahun 2012 menyatakan dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang. Peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Iyang Fatmawati. Selanjutnya yaitu mengenai beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik. Terdapat beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik, yaitu ada siswa, murid, dan pelajar. Nah, apa sih perbedaan dari makna siswa, murid, peserta didik, dan pelajar? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu murid. Murid ini sifatnya lebih umum. Siapa saja dalam konteks berguru biasa disebut murid. Contohnya, murid ngaji, murid pencaksilat, murid sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, siswa. Siswa ini lebih ditujukan pada murid pendidikan formal, terutama pada sekolah dasar dan sekolah menengah. Contohnya yaitu siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik ini konteksnya lebih luas, mencakup murid atau siswa, siapa saja yang sedang mengenyam atau menempuh pendidikan, baik formal maupun non-formal, pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Contohnya, murid, siswa, mahasiswa, peserta diklat, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu pelajar. Pelajar ini menunjukkan status yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal, tingkat dasar, dan menengah. Selanjutnya yaitu mengenai ciri umum peserta didik. Ciri umum yang pertama yaitu anak bukanlah miniatur orang dewasa. Dikarenakan anak itu bukan miniatur orang dewasa, maka orang tua harus memperlakukan anak itu selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa, bukan sebagai orang dewasa. Demikian pula, guru harus memahami bahwa anak adalah anak, bukan orang dewasa yang diminiaturkan, sehingga dalam memperlakukan dan memberikan pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan usianya. Pada hakikatnya,
selanjutnya, memang anak merupakan bagian dari orang dewasa karena nantinya anak-anak akan beranjak menjadi dewasa melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Ciri yang kedua yaitu memiliki fase perkembangan tertentu. Anak memiliki fase perkembangan yang disesuaikan dengan usianya. Fase pada perkembangan anak ini menjadi acuan bagi para orang tua untuk bisa memperlakukan anak selayaknya sesuai dengan fase perkembangannya. Pada setiap fase perkembangannya ada kemampuan khusus yang dicapai oleh anak. Setiap bertambah usia, maka fasenya naik dan kemampuannya pun meningkat, baik kemampuan kognitif, fisik motorik halus, dan motorik kasar, kemudian bahasa, sosial, emosi, maupun agama. Lalu, ciri yang ketiga yaitu memiliki kebutuhan. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibedakan menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling dasar pada setiap peserta didik, yaitu seperti kebutuhan minum, makan, kemudian kebutuhan istirahat, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ainina. Selanjutnya mengenai ciri khusus peserta didik. Terdapat 3 ciri khusus dari peserta didik. Yang pertama, individu yang mempunyai potensi fisik dan psikis yang khas. Maksudnya di sini sejak lahir anak atau peserta didik sudah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikannya, dan hal-hal tersebut membutuhkan bimbingan dari orang dewasa. Yang kedua, individual yang sedang berkembang yang juga membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi. Perkembangan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terjadi pada peserta didik secara wajar, baik untuk tujuan kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaiannya dengan lingkungan. Dan yang terakhir, individu yang mempunyai kemampuan mandiri. Oleh sebab itu, pendidik harus memberikan kesempatan dan mendorong peserta didik agar selangkah demi selangkah bisa berdiri sendiri. Selanjutnya mengenai karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama, senang bermain. Karakteristik ini menuntut agar para guru sekolah dasar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan lebih untuk di kelas rendah. Guru haruslah merancang model pembelajaran yang memungkinkan untuk adanya unsur permainan saat proses pembelajarannya. Yang kedua, senang bergerak. Anak sekolah dasar berbeda dengan orang dewasa yang bisa duduk berjam-jam. Mereka bisa duduk dengan tenang paling lama hanya sekitar 30 menitan saja. Oleh sebab itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berpindah ataupun bergerak. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Anak sekolah dasar dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka akan belajar aspek-aspek yang penting dalam sebuah proses sosialisasi, seperti belajar untuk memenuhi aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar agar tidak tergantung pada diterimanya di lingkungan, belajar menerima tanggung jawab, dan belajar untuk bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif. Oleh karena itu, guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Dan yang terakhir, senang merasakan atau melakukan serta memeragakan sesuatu secara langsung. Dilihat dari teori perkembangan kognitif, anak sekolah dasar berada di tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajarinya di sekolah, dia belajar untuk menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Bagi anak sekolah dasar, penjelasan dari guru tentang materi pelajaran akan lebih mudah dipahami jika anak dapat merasakannya sendiri. Dengan begitu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan untuk anak terlibat langsung dalam proses pembelajarannya. Kurang lebihnya itu tadi penjelasan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.